Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan persiaran hidup, penting yang namanya kemampuan untuk memimpin diri kita sendiri. Sebagai seorang beriman, hendaknya ia senantiasa tidak hanya pandai, tidak hanya secara akademis diakui, tetapi bagaimana dia memimpin dirinya sendiri dan menjadi inspirasi bagi yang lain yang membawa pada keselamatan karena belas kasih dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, melalui sabdamu yang menjelma menjadi manusia, Engkau selalu ada untuk kami. Ajarilah kami agar selalu mengimani dan mengandalkan putramu dalam suka duka hidup kami, sebagaimana Engkau telah memberikan teladan kepada kami, Santo Bonaventura. Buatlah kami semakin berjuang untuk senantiasa mampu di dalam perjalanan hidup kami, untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, untuk menjadi utusan Allah memang tidaklah cukup dengan kepandaian, dengan kualifikasi akademis yang mumpuni. Tetapi kita semua sebagai seorang individu, sebagai seorang pribadi, Anda dan saya, kita semua diajak untuk memiliki kepekaan hati. Kepekaan terhadap situasi dan kondisi, dan bagaimana kita senantiasa bertumbuh di dalam sikap belas kasih yang tulus. Kita diajak di dalam kitab Keluaran untuk senantiasa belajar dan terus berjuang di dalam persiaran hidup kita. Tidak hanya pandai untuk memimpin dan berkata-kata, tetapi tidak mampu memimpin diri kita sendiri. Hari ini kita semua ditantang untuk senantiasa dengan rendah hati terus belajar. Belajar memahami, belajar untuk melihat apa yang baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk bersama dan untuk keselamatan sebagaimana yang sudah dikehendaki Allah. Ada hal yang menarik di dalam Injil pada hari ini untuk kita refleksikan, untuk kita renungkan. Di sana dikatakan, datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus mau mengajak kepada kita semua, bagi yang merasa terbebani, menderita, dan mengalami begitu banyak tantangan dan kesulitan yang bertubi-tubi, untuk datang kepada Yesus. Datang kepada Allah Sang Pemilik kehidupan. Lalu apa yang dilakukan? Lihat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kita diajak untuk melihat realita. Jika Anda dengan iman, jika saya dengan iman mengatakan bahwa badan saya kuat, kita boleh tidak memakai masker. Tetapi ketika kita keluar, ketika kita bersama dengan yang lain, kita harus memakai masker. Itulah ciri-ciri bahwa kita orang beriman yang mampu untuk setia dan taat dan memimpin diri kita sendiri dan bersedia memikul kuk yang Tuhan pasangkan kepada kita. Kita diajak untuk tidak lari dari persoalan. Kita diajak untuk menghadapi dan belajar daripada Yesus. Bayangkan kalau seandainya Anda dan saya, kita semua tahu bahwa hidup kita akan menderita, akan memikul salib dan wafat di salib. Apakah kita akan tetap setia mengikuti jalan Tuhan?
Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa semua betul saat ini mengalami penderitaan. Tetapi apakah kita akan menyerah begitu saja? Lalu kita mengikuti arus yang sudah ada tanpa mempedulikan situasi dan kondisi bersama. Seringkali sikap cuek kita, sikap arogan kita yang justru seringkali membawa bencana. Beranikah kita untuk senantiasa memikul kuk yang dipasangkan Tuhan? Menghadapinya bagaimana? Belajarlah dari Yesus yang tidak lari dari persoalan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa mencari solusi dari setiap persoalan. Mengeluh bukanlah solusi, mengeluh bukanlah sebuah jalan keluar. Kita diajak untuk lebih kreatif, untuk lebih inspiratif, mencari peluang usaha untuk menyambung kehidupan kita. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita cermati kata-kata Yesus ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Yesus menekankan kata lemah lembut dan kerendahan hati di dalam menghadapi persoalan hidup kita, di dalam menjalani persiaran hidup kita. Beranikah kita untuk senantiasa rendah hati, belajar, mencari peluang, tidak bermalas-malasan, tidak menyerah, tetapi bagaimana kita memikul tanggung jawab kita sebagai pribadi manusia. Ciri-ciri orang beriman ialah bertanggung jawab atas perbuatannya. Boleh kita tidak memakai masker ketika Anda dan saya, kita semua berada di ruangan kita sendiri. Tetapi ketika kita keluar, ingatlah bahwa kita sudah menggunakan fasilitas publik, maka kita pun harus respect, harus bertindak secara adil. Kita juga harus mengikuti dinamikanya. Jangan kita pandainya menyalahkan dan mencari kambing hitam, lalu menebarkan kecemasan, menebarkan ketakutan. Mari kita belajar untuk senantiasa menjadi terang, inspirasi, dan membagikan sesuatu yang positif, yang memberi semangat untuk senantiasa bersuka cita, memikul beban kita, memikul persoalan hidup kita, dan menghadapinya dengan bahagia dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Mari kita bersama-sama memikul kuk yang dipasangkan Tuhan untuk menjadi saksi akan keselamatan Tuhan yang begitu nyata dan jelas. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan, kapan penderitaan ini akan berakhir, kita bersama-sama mari belajar daripadanya. Bagaimana Yesus tetap bisa membagikan sukacita, padahal dia tahu bahwa ia harus menderita dan wafat di salib demi sebuah keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita semua. Beranikah kita untuk taat dan setia dan bersukacita di dalam menjalankannya demi sebuah keselamatan bersama. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.